Egy Maulana Fikri rindu timnas Indonesia, berharap dipanggil Shin Tae-yong lagi. Selain Barcelona, timnas U17 Indonesia juga lawan klub Jepang di Bali. Follow Instagram PSSI, kiper Leeds United Dani Van den Heuvel siap perkuat timnas Indonesia. PSIS Semarang isyaratkan sulit lepas pemain ke timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023. Bukan Sadil Ramdhani, media Malaysia puji gol pemain Indonesia lain di Liga Super Malaysia 2023. Egy Maulana Fikri rindu timnas Indonesia, berharap dipanggil Shin Tae-yong lagi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terlihat menonton langsung pertandingan Dewa United melawan Persik Kediri. Pemain asal Medan itu mengaku bahwa ia termotivasi untuk bisa kembali dilirik Shin Tae-yong, sehingga nantinya ia bisa kembali memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional. Tidak tahu juga kalau Coach Shin datang baru dikasih tahu saat main, ujar Egy Maulana Fikri kepada awak media. Sebagai pemain, Egy mengaku akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Namun, terkait dengan dipilihnya untuk memperkuat timnas Indonesia atau tidak, Egy mengembalikan semuanya kepada pelatih Shin Tae-yong. Meski ia ingin bisa menjadi bagian pemain yang dipilih untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, namun ia tak bisa berbuat banyak kecuali bekerja keras demi membantu tim meraih hasil terbaik. Egy mengaku saat ini ia memang termotivasi ingin bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Apalagi setelah sebelumnya ia dipaksa absen memperkuat skuad Garuda karena mengalami cedera. Selain Barcelona, timnas U17 Indonesia juga lawan klub Jepang di Bali. Serangkaian laga uji coba akan dihadapi timnas U17 Indonesia sebagai salah satu persiapan menyambut Piala Dunia U17 2023. Skuad asuhan Bima Sakti itu dijadwalkan akan melakukan 3 pertandingan uji coba dalam waktu dekat ini. Uji coba pertama, timnas U17 Indonesia akan menghadapi Barcelona Juvenil A. Untuk pertandingan tersebut akan digelar pada 2 Agustus 2023. Selanjutnya, timnas U17 Indonesia akan menghadapi akademi klub dari Jepang, Kashima Antlers. Pertandingan tersebut akan dilakukan pada 5 Agustus 2023. Timnas U17 Indonesia akan berganti nama untuk menghadapi 2 pertandingan itu. Namanya nanti Garuda United U17. Meski begitu, mayoritas Garuda United U17 itu diisi oleh pemain-pemain timnas U17 Indonesia yang saat ini sedang menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Follow Instagram PSSI, kiper Leeds United Dani Van den Heuvel siap perkuat timnas Indonesia. Belakangan ini, akun Instagram pribadi Dani Van den Heuvel @d. Van Heuvel terpantau mengikuti akun Instagram PSSI. Tentunya, hal tersebut membuat pencinta sepak bola Indonesia penasaran dan bertanya-tanya. Bagaimana tidak, Dani Van den Heuvel seolah memberikan kode bahwa dirinya ingin membela timnas Indonesia. Lantas, apakah apa yang dilakukan kiper keturunan berusia 20 tahun itu sebagai tanda siap memperkuat timnas Indonesia? Satu hal yang pasti, PSSI sejauh ini belum memfollow balik akun Instagram Dani Van den Heuvel @d. Van Heuvel. Sebelumnya, PSSI sempat dikabarkan akan menaturalisasi 7 pemain asal Belanda termasuk Dani Van den Heuvel pada September 2022 lalu. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda PSSI ingin menaturalisasi kiper keturunan Indonesia itu. Sejauh ini, Dani Van den Heuvel masih memiliki kewarganegaraan Belanda. Bahkan, kiper Leeds United U21 itu pernah bermain untuk timnas Belanda U15, U16, U17, dan U19. Dia rata-rata mencatatkan 3-4 penampilan dalam memperkuat timnas Belanda kelompok umur tersebut. PSIS Semarang isyaratkan sulit lepas pemain ke timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023.
PSIS Semarang kemungkinan sulit untuk melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023. Skuad Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 belum juga terbentuk meski ajang ini tinggal kurang dari sebulan lagi. Meski begitu, Nova Arianto mengaku masih akan berkomunikasi dengan klub terlebih dulu soal pemain yang dipanggil. Pasalnya, pemain-pemain tersebut jadi tumpuan di tim utama dan di ajang Piala AFF U23 2023 Liga 1 2023-2024 tetap digelar. Di konferensi pers, ditanyakan soal respons Gilbert Agius yang kemungkinan akan kehilangan Alfeandra Dewangga dan Adi Satrio untuk Timnas U23 Indonesia. Namun sang pelatih asal Malta mengisyaratkan akan sulit melepas dua pemain andalannya tersebut. Wajar saja, Adi Satrio dan Alfeandra Dewangga adalah dua pemain yang selalu bermain di 4 laga PSIS Semarang di Liga 1 musim ini. Shin Tae-yong tak panggil pemain abroad untuk Timnas U23. Skuad Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 belum juga terbentuk meski ajang ini tinggal kurang dari sebulan lagi. Nova pun membocorkan skuad di Piala AFF U23 2023 akan menggunakan Timnas U22 Indonesia yang menjuarai SAA Games 2023 dan pemain Timnas U20 Indonesia. Ya pasti ada, pemain dari SEA Games, pemain U20 kemarin semua ada kesempatan, kata Nova. Itu akan kita lihat setelah pertandingan-pertandingan uji coba, ya ditunggu aja nanti setelah rapat lagi kita umumkan imbuhnya. Nova juga menjelaskan bila Shin Tae-yong tidak akan memanggil pemain yang berkarier di luar negeri untuk Piala AFF U23 2023. Kalau pemain abroad kayaknya nggak mungkin ya karena bukan FIFA Matchday, ujarnya. Tapi untuk AFC di kualifikasi Piala Asia U23 2024 kemungkinan kita panggil, tambahnya. Timnas U23 Indonesia dihadapkan penolakan dari klub untuk pemanggilan Piala AFF U23 2023. Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia Nova Arianto tak menampik adanya kemungkinan penolakan dari klub Liga 1 pada pemanggilan pemain untuk Piala AFF U23 2023. Nova Arianto terlihat memantau pertandingan PSS Sleman versus PSIS Semarang di Stadion Maguwo Harjo. Ia membeberkan bila memang masih mencari pemain-pemain yang bisa masuk skuad Timnas U23 Indonesia untuk ajang Piala AFF U23 2023. Di laga ini ada Dewangga dan Adi Satrio yang cukup menonjol, pemain-pemain yang sudah biasa terpanggil di Timnas saya pikir masih jadi tumpuan, tambahnya. Meski begitu, Nova tak menampik akan adanya kemungkinan klub-klub Liga 1 yang menolak melepas pemain ke Timnas U23 Indonesia. Hal ini pula yang membuat Timnas U23 Indonesia belum memutuskan kapan akan menggelar training camp. Para pemain yang dipanggil sebagian besar adalah pemain utama di klub-klub Liga 1. Apalagi Liga 1 2023-2024 tetap akan bergulir saat Piala AFF U23 2023 nanti berlangsung. Kita masih belum tahu dan itu kita lihat situasinya, kalau memang bisa dilepas kita akan secepatnya TC, kalau tidak pun kita lihat situasinya. Ya makanya kita harus lakukan komunikasi dengan klub dulu ya ke depannya. Apakah klub bisa lepas pemain atau enggak? Tapi kalau enggak pun kita lihat situasinya, kita cari solusi yang terbaik apa yang bisa dilakukan untuk tim nasional nanti, tambahnya. Bukan Sadil Ramdhani, media Malaysia puji gol pemain Indonesia lain di Liga Super Malaysia 2023. Sadil Ramdhani telah menjadi salah satu pemain bintang di Liga Super Malaysia 2023. Pemain Timnas Indonesia itu berkontribusi besar kepada klubnya, Sabah Football Club, di musim ini dengan menjaringkan 6 gol dan 7 assist dari 12 laga di Liga Super Malaysia 2023. Namun, kali ini giliran pemain Indonesia lainnya, Nathanael Sringoringo, yang mendapatkan sorotan dari media Malaysia. Pasalnya, mantan pemain Dewa United itu sukses mencetak gol ketika klubnya.
Kelantan Football Club menghadapi Kuching City Football Club pada laga lanjutan Liga Super Malaysia 2023. Nathanael Sirigorringo muncul sebagai pahlawan pada menit ke-79. Dia mencetak gol yang menyeimbangkan skor menjadi 2-2, yang akhirnya menjadi hasil akhir dalam pertandingan ini. Tak hanya menyelamatkan timnya dari kekalahan, gol Nathanael juga mendapatkan sorotan. Media Malaysia Makan Bola menyebutnya sebagai sebuah gol yang fenomenal.